Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih dari rumah. Untuk kalian yang sudah kelas 9 SMP, kalian nantinya akan menghadapi dua pilihan. Pilihan tersebut adalah kalian ingin masuk SMA atau SMK. Pada fase ini, kamu sudah mulai menentukan arah tujuan dari kehidupanmu nantinya. Apakah kamu ingin melanjutkan kuliah atau ingin langsung memiliki skill untuk bekerja? Banyak di antara kalian yang masih bingung ketika memilih salah satu dari kedua pilihan sekolah ini, sehingga tak jarang kalian merasa salah pilih dan akhirnya menurunkan semangat dalam belajar kalian. Agar tidak bingung, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan SMA dan SMK. Perbedaan yang pertama yaitu pada tujuan pendidikan. Pendidikan SMA dan SMK memiliki tujuan yang berbeda, meskipun pada prinsipnya sama-sama tempat menimba ilmu. Pendidikan SMA ditujukan buat kamu yang akan fokus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan SMK lebih ditujukan buat kamu yang ingin terjun di dunia kerja dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang relevan saat kamu SMK. Yang kedua, dari sisi kemandirian. Biasanya, siswa SMA dirasa kurang mandiri karena mereka lebih banyak belajar di dalam kelas saja. Tetapi untuk siswa SMK dianggap lebih mandiri karena sudah terbiasa dan terlatih menghadapi masalah saat kegiatan praktik kerja. Yang selanjutnya, dari segi lama masa pendidikan. SMA terdiri dari 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Pendidikan dasar terakhir ini dapat dituntaskan dalam kurun waktu 3 tahun, 1 tahun untuk masing-masing kelas. Cukup berbeda keadaannya dengan SMK. Beberapa jurusan memang harus ditempuh dalam 3 tahun, sama seperti masa sekolah di SMA. Tetapi ada beberapa jurusan yang memerlukan masa praktik lebih lama, sehingga memerlukan waktu studi yang lebih lama pula, yaitu 4 tahun. Bahkan, sejak tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan program SMK 4 tahun demi meningkatkan kompetensi lulusan. Pada tahun keempat, siswa SMK belajar di dunia industri selayaknya pekerja pada umumnya, lebih sering dikenal sebagai PKL. Yang selanjutnya mengenai biaya pendidikan. Secara umum, biaya sekolah di SMA lebih rendah daripada SMK. Salah satu sebab biaya sekolah di SMK lebih tinggi adalah karena adanya praktik di dalam maupun di luar sekolah. Tentunya, pembiayaan sekolah SMA masih berbeda dengan SMA negeri dan SMA swasta favorit. Demikian pula antara satu jurusan dengan jurusan yang lain di SMK. Di luar sekolah, biaya pendidikan siswa SMK tentu lebih besar lagi bila mereka mengikuti bimbingan belajar sebagai persiapan mengikuti SBMPTN ataupun seleksi mandiri. Yang kelima adalah perbedaan dari sisi mata pelajaran. Pendidikan SMA mengenal 3 pengelompokan bidang keilmuan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Dari waktu ke waktu, awal pengelompokan siswa ke dalam kelas IPA, IPS, dan bahasa berubah-ubah, sedari kelas 10, 11, atau 12. Mata pelajaran di kelas IPA antara lain matematika, IPA, biologi, kimia, dan fisika. Siswa kelas IPS belajar ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Di kelas bahasa, selain bahasa dan sastra Indonesia serta Inggris, diajarkan pula 1 bahasa asing lain dan 1 hingga 2 bahasa asing lain yang bersifat pilihan. Sementara di SMK, apapun jurusannya, muatan praktik selalu lebih besar dibandingkan teori yang diajarkan. Satu SMK memiliki beberapa jurusan berbeda. Bahkan, antara satu SMK dan SMK yang lain pun memiliki jurusan yang tak sama. Maka, mata pelajaran produktif yang dihadapi siswa juga tidak sama, sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari sisi tempat belajar.
Anak SMA lebih banyak belajar di dalam kelas, sedangkan anak SMK selain belajar di kelas, banyak kegiatan praktik dilakukan di lapangan atau lingkungan kerja. Ini dilakukan saat kegiatan praktik magang. Tentu hal ini bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak yang didapatkan oleh anak SMK ketimbang anak SMA. Yang selanjutnya adalah perbedaan di dunia kerja nantinya. Lulusan SMA dan SMK memiliki peluang yang sama untuk sukses di masa depan. Lulusan SMA atau SMK bisa melanjutkan untuk kuliah atau bisa juga bekerja. Tetapi lulusan SMK lebih siap di dunia kerja karena saat di bangku sekolah sudah memiliki skill atau keahlian khusus yang dipelajari melalui kegiatan praktik magang. Nah, demikian tadi beberapa perbedaan antara sekolah jurusan SMA dan SMK. Mudah-mudahan sekarang kalian sudah tidak bingung lagi, sehingga ketika nanti kalian harus mendaftar sekolah, mau di SMA atau SMK, kalian sudah tidak kebingungan. Nah, semangat terus ya. Semoga kalian mendapatkan sekolah yang kalian idam-idamkan dan kalian inginkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.